karena saya orangnya keras juga batu ya, jadi kayaknya memang harus dia juga harus berpendirian juga gitu. Ya ada orang rumah lah. Kita untuk menjaga privasi supaya nggak terlalu ini, pokoknya orang dekat di rumah lah. Pembahasannya seperti apa sih, Kak? Sama seperti minggu lalu, mengkonfirmasi apa yang menjadi keluhan atau gugatan dari Nisha ya. Itu aja. Artinya tentang cekcok-cekcok di Ya rumah. cekcok aja. Tapi Tenisa sendiri tidak hadir, mungkin ada komunikasi lebih lanjut. Masih tadi pagi pamit dulu, Bun, aku ke pengadilan gitu, biasa. Sebelum pamit bikinin sarapan gak sih, Kak? Masih? Dia tuh tadi rada nggak enak badan ya, jadi tapi biasanya kita sarapan bareng. Kalau nggak misalnya dia belum bangun, nanti saya yang bawain roti gitu. Dari dua saksi yang dihadirkan banyak bantahan nggak dari pihak penggugat sendiri? Sebenarnya sifatnya bukan bantahannya, tapi lebih ke mengkonfirmasi bagaimana keseharian gitu. Terus pernah mendengar cekcok seperti itu aja sih. Nggak ada bantah-bantahan. Berarti Tenisa sendiri nggak enak badan dari kapan? Tadi malam aja sih Tadi kayaknya. malam. Masuk angin kayaknya. Sempat minggu lalu sempat diajak nggak sih sama A untuk datang menghadiri sidang? Sempat, tapi kan minggu lalu ada kegiatan. Terus minggu ini hari ini juga harus ke Bandung. Mau ada acara berkaitan dengan politik ya. Ada rundingan nggak sih, mungkin kan masih tinggal satu rumah gitu ya, artinya ada obrolan-obrolan untuk mengarah untuk rujuk atau seperti apa gitu? Setiap hari saya coba bujuk, ya kalau malam juga kita suka ngobrol gitu. Tapi kan sesuatu yang menyangkut hati kita nggak bisa paksakan ya, saya juga nggak mau memaksain. Jadi saya pengen pendekatannya halus saja. Saya coba tunjukin kalau apa yang dia keluhkan itu sudah saya perbaiki ya. Tapi sejauh ini respon Tenisa seperti apa Baik. setelah diajakin ngobrol? Baik sih, responnya baik, alhamdulillah. Ya ada tangis, ada ini, tapi bukan tangis yang histeris lah, itu lebih ke kita paham lah, ada katarsis mungkin juga gitu. Apa sih yang membuat Tenisa kekeh gitu pada pendiriannya? Karena saya orangnya keras juga batu ya, jadi kayaknya memang harus dia juga harus berpendirian juga gitu. Jadi saya juga paham. Tapi sejauh ini ada obrolan dengan keluarga Tenisa, Arafi, Mama Amin, dan Saya komunikasi dengan Mama setiap hari, alhamdulillah. Saya juga cerita apapun besar kecilnya argumen yang saya ini kan kedua belah pihak, saya ke Mama Ami maupun ke ibu saya sendiri, saya selalu cerita gitu. Jadi Ada titik terang nggak, artinya dengan adanya orang di luar gitu untuk membantu? semoga ya kita tawakal aja. Ini masih dalam proses usaha gitu. Jadi semoga ada titik terang. tapi Arafi sendiri kan kemarin sempat curhat sama Mama Amin karena gagal mendidik adik-adik sendiri. Merasa terbebani nggak sih, Kak? Aduh, saya nggak berani komentar kalau misalnya itu kan antara ibu dan anak ya. Jadi tapi sebenarnya yang harus dilihat adalah bahwa keluarga ini tuh sangat baik gitu komunikasinya, mau terlihat sibuk satu dengan yang lainnya, tapi sangat baik gitu komunikasinya, sangat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi melihat respon Arafi yang kayaknya merasa kecewa dengan akhirnya memilih adik-adiknya memilih jalan seperti ini, kamu sendiri seperti apa? Enggak sih, kayaknya jangan dibaca sebagai Arafi kecewa, cuman mungkin kan setiap orang tuh punya jalannya sendiri, dan ya mungkin itu jadi nostalgia ya ketika Mama menceritakan bagaimana dulu Mama mempertahankan dengan Papa gitu, almarhum. Itu aja sih. Ada titik di mana ini gak sih, kayaknya udah putus asa nih, kayaknya memang udah nggak bisa Diperjuangkan. ini lagi nih? Enggak, saya nggak pernah di titik itu. Saya janji sama anak-anak saya akan berjuang. Jadi nggak pernah lah kita. Anak-anak seperti apa yang Anak-anak support sekali. Anak-anak selalu support, selalu menanyakan bagaimana ayah kondisi mentalmu hari ini gitu. Jawaban dari Ayang sendiri ketika ditanyakan itu seperti apa? Ayah kuat dong. Ikut serta mendamaikan kan? Iyalah.
dari yang paling besar sampai yang paling kecil selalu pengennya kita masing-masing dengan caranya masing-masing lah, tapi nggak semuanya menggemaskan lah gitu. Tapi ketika anak menyatakan hal itu ada hati yang kayaknya teriris nggak sih? Ya pastilah miris lah kita merefleksikan diri ya, kok bisa sih anak-anak di posisi seperti ini, tapi bukan berarti kita harus putus asa. Saya berusaha untuk memberikan pengertian aja sama anak-anak bahwa ini loh, kita ayah sama bunda menikah waktu muda, yaitu kita belum dewasa, dan sekarang ini adalah kalau bahasa Inggrisnya istilahnya growing pains gitu, jadi pendewasaan lah gitu. Dan mereka mengerti gitu. Ada gak sih berkeinginan untuk quality time nih berdua keluar kota atau kemana gitu, jalan-jalan gitu? Saya sih ingin. Ya mudah-mudahan doain waktu dekat inilah kita ada quality time. Kemarin Tenisa sempat curhat sambil nyanyi, nangis. Aku kira momen itu jangan diartikan kalau Nisha itu lagi curhat. Aku udah nanya juga. Ya aku kalau ada kayak gitu-gitu aku langsung nanya aja, kamu itu curcol ya, curhat colongan? Enggak, itu aku emang diskusi aja sama pembawa musiknya. Ya udah nyanyiin lagu itu aja. Oke guys, sip, terima kasih. Bang, agenda sidang selanjutnya. Terima kasih untuk agenda lanjutan tanggal 30 Agustus pemeriksaan setempat. Jadi cross check ke lokasi ke tempat tinggalnya untuk mengetahui apa betul masih tinggal bersama di situ. Gitu. Tanggal 30 pengadilan akan turun, majelis hakim, panitera pengganti, jurusita ke sana. Jamnya di jam 9 agendanya. Mudah-mudahan tepat waktu gitu. Mohon doanya aja untuk lancar di lokasi tempat tinggal rumah penggugat dan tergugat di situ. Harus ada keduanya. Harus. Di mana itu? Sesuai alamatnya. Udah pada tahu kan? Bisa dilihat ada lengkap di situ alamat Andika. Kan tadi udah disampaikan ya. Persiapannya seperti apa nanti suasana di rumah nih? Nggak ada. Kan dari pihak pengadilan akan menyambangi ya. Relax aja, nggak ada persiapan khusus. Saya yakin juga ya mudah-mudahan dilancarkan aja, nggak ada masalah. Intinya kita menerima aja kunjungan dari pengadilan, mengkonfirmasi bahwa apa yang kita nyatakan di persidangan itu masih sama, kita tinggal di situ bareng-bareng. Tinggal bareng, beda kamar. Beda kamar. Tidur sama anak-anak Tenisa. Ganti-gantian ya, kadang-kadang ada yang mau tidur sama saya, kadang-kadang sama ibunya. Gitu. Tapi rutinitas maksudnya kayak makan malam bersama. Iya, itu masih terus. bersama. Dari ketiga anak-anak yang kelihatan bisa dibilang Semuanya terpukul. Yang paling besar terpukul dengan caranya sendiri, yang tengah juga, yang paling kecil juga suka ngelamun ngeliatin langit-langit terus nanya kenapa ya gitu. Ayah kenapa ya gitu. Oke, ini nggak sih Bang konselor gitu atau? Untuk sementara enggak sih, kita berusaha untuk mencukupkan kasih sayang dari kita berdua, karena kita sadar ini proses nggak mudah buat mereka. Jadi saya dan Nisha kompak, pokoknya apapun yang mereka butuhkan dalam hal kasih sayang itu harus kita penuhi. Dan ya dari mamah juga, dari ibu saya juga, pokoknya semua keluarga besar itu berusaha untuk minimalisir efek dari ini semua. Tapi udah ngomong sama Raffi face to face, maksudnya berdua doang gitu, belum ada obrolan. Belum. dari terakhir kemarin sidang itu Sibuk, saya juga ada kegiatan, Arafi juga sibuk. Silahkan masuk ke ruang sidang Dengan 1. adanya ini Arafi atau Mama sendiri jadi sering berkunjung ke rumah nggak sih? Kalau mama kan memang senang karena kan rumahnya dekat, senangnya keliling, ngeliat cucu, nengokin cucu. Kalau nggak nanti cucunya diboyong gitu. Jadi kalau mama sering sih. Seluruh rangkaian persidangan Arafi belum, Kalau Arfi belum. karena kesibukannya. Iya. Silahkan masuk ke ruang Oke, sidang 1. terima kasih Oke. ya. Sehat ya. Ya. Makasih loh udah nungguin. 400
PDTJ. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Aku nggak ngambil pemakaman. Mangga. Sedikit soal Ulta ada Ulta Rafathar hari ini ada acara nggak sih? Nah itu kayaknya besok ya, jadi atau hari Sabtu? Iya nggak, ultahnya hari ini tapi nggak ada info. Dari keluarga dari Arafi sendiri nggak ada acara. Belum, nanti aku tanyain ke Nisha deh habis ini. Biasanya kalau Ulta kayak gitu untuk kakak sendiri dan kan itu suka menyiapkan kata apa nih untuk ponakan ya? Biasanya kalau ke Rafathar kita nanya Rafathar maunya apa. Biasanya dia kayak apa game apalah, koin di game online gitu biasanya. Berarti emang langsung ditanyain dari Rafathar. Iyalah, kalau yang lain-lain mah dia udah punya semua. Jadi biasanya suka ngadain acara gitu nggak sih di rumah kayak makan-makan bareng keluarga kalau Ya, ulang tahun? biasanya kayak gitu kok. Untuk ulang tahunan kali ini mungkin kan agak berbeda ya dari sebelumnya. Itu mungkin kayak gimana nih dari kakak sendiri? Belum ada info sih, belum sempat ngobrol tadi pagi juga. Baru ngucapin aja, tapi belum sempat ngobrol lagi. Gitu. Sama Kanisha belum ada bimbingan lagi. Belum. Untuk ada pandemi. Iya belum. Soalnya kan anak-anaknya sekolah juga kan hari ini hari Kamis pada sekolah, jadi mungkin nunggu dulu apa malam gimana gitu biasanya. Dan mungkin kayak untuk anak-anak sendiri kan maksudnya udah pada Texas ya kayak Rafathar gitu juga. Mungkin kayak apa hari ini kita Rafathar Apa? Kemarin cuman bilang aja Arik, kan yang sepantar sama Rafathar tuh Arik cuma bilang, ayah jangan lupa ya besok ulang tahun. Oke, ya bilang. Untuk mengajak membeli kado buat kamu. Enggak sih, biasanya Rafathar yang enggak sih, biasanya Arik yang lebih tahu maunya apa. Mungkin karena Rafathar yang kurang bergaul mungkin. Cara Pati seperti apa? Enggak tahu sih kalau itu. Enggak sih, Rafathar banyak kok temannya, cuman untuk apa yang dia mau untuk kado ya kita akan nanya sama anaknya daripada kita ngasih terus dianya nggak suka gitu. Nanti sama ponakan semuanya deket nih maksudnya. Deket. Saling main-main maksudnya enggak? Kan dulu satu sekolah, sekarang Rafathar beda sekolah. Tapi ya Arik masih suka ke Andara ngaji 2 kali seminggu. Terus kalau weekend juga suka olahraga gitu bareng. Suka bareng-bareng gitu. Masih Spending waktu setiap keluarga, semua keluarga. ya setiap minggu pasti ya. Oke, terima kasih. Makasih Kak.